Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resume saya. Yang pertama itu tentang perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Seperti diketahui bahwasanya Cina dan Amerika Serikat masih terlibat perang dagang hingga hari ini. Kedua, ekonomi terbesar itu sudah terlibat perang dagang sejak awal tahun 2018 dan menerapkan tarif hingga ratusan miliar dolar terhadap barang satu sama lain. Beberapa faktor penyebab perang dagang mereka diantaranya adalah karena Amerika Serikat menganggap Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti melakukan pencurian kekayaan intelektual. Juga akibat lebarnya defisit perdagangan antara kedua negara. Dampak perang dagang itu sendiri sudah cukup terasa di Cina dan Amerika Serikat, bahkan sampai mengancam pertumbuhan ekonomi dunia dan menjuruskan dunia ke dalam resesi. Tapi hingga saat ini masih banyak yang meragukan bahwa penyebab utama perang dagang kedua negara adalah praktik perdagangan Cina dan juga defisit. Sebab jika memang defisit, Amerika Serikat nyatanya tidak hanya mencatatkan defisit perdagangan yang lebar dari transaksi dengan Cina. Pemerintahan Presiden Donald Trump ini juga memiliki defisit perdagangan yang lumayan lebar dan dengan sekutunya Jepang, seperti yang diungkapkan Mikhail Ivanovich, seorang analisis independen yang berfokus pada ekonomi dunia, geopolitik, dan strategi investasi dalam tulisannya di CNBC International. Mungkin itu materi yang pertama, dan selanjutnya yaitu hubungan internasional, di mana hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Hubungan internasional ini merupakan hubungan yang rumit, di mana Mokhtar Mosid memberikan gambaran mengenai hubungan internasional sebagai berikut. Hubungan internasional itu sangat kompleks karena di dalamnya terlibat bangsa-bangsa yang berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan kelompok manusia di dalam suatu negara. Hubungan internasional juga sangat kompleks karena setiap hubungan itu melibatkan berbagai seni lain yang koordinasinya tidak sederhana. Sebagai sebuah disiplin ilmu, studi hubungan internasional memiliki banyak teori yang perspektif yang kerap digunakan dalam mempelajari itu sendiri. Satu dari yang terbesar merupakan teori realisme, sebagaimana HI memiliki fondasi besar yang membuatnya tetap berdiri tegak sebagai studi yang dinamis. Teori realisme juga sering disebut sebagai spektrum ide. Kaum realis berfokus pada power dan mengejar keuntungan. Mereka yang menganut paham realis beranggapan power merupakan salah satu faktor dominan dalam suatu interaksi, dan perdamaian internasional dapat dicapai dengan perimbangan kekuatan. Selain percaya pada perimbangan kekuatan, kaum realis juga beranggapan hubungan internasional bersifat anarkis. Materi selanjutnya yaitu ekspor-impor, di mana yang dimaksud dengan kegiatan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean suatu negara dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurut Jauhari tahun 2002, ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat ini, tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda. Kegiatan ekspor-impor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian di Indonesia.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara yang sangat kaya raya dengan hasil bumi dan migas selalu aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam era perdagangan global sekarang ini, arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat. Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor-impor, baik dari segi peraturan yang selalu diperbarui terutama yang berhubungan dengan perdagangan internasional, kepabeanan maupun perbankan yang semuanya ini saling berkaitan dan selama ini sering terjadi permasalahan di lapangan. Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antar berbagai produk. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. Materi selanjutnya yaitu kebijakan luar negeri Indonesia dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain di atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Ada beberapa model perdagangan internasional, diantaranya yaitu yang pertama model Ricardian. Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Dalam sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi di mana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam-macam barang komoditas. Juga model Ricardian tidak secara langsung memasukkan faktor pendukung seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara. Yang selanjutnya itu model Heckscher-Ohlin. Ini dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit, model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis, model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal ke dalam teori perdagangan internasional. Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensuggestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada term sebenarnya. Yang selanjutnya itu model gravitasi. Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisa yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis di atas.
Model gravitasi pada bentuk dasarnya mereka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonomi. Model ini meniru hukum gravitasi. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua itu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang terakhir yaitu transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Kebijakan perdagangan internasional yaitu yang pertama kebijakan politik proteksi, yang kedua itu kebijakan bea cukai dan tarif perdagangan, yang ketiga kebijakan politik free trade, yang selanjutnya itu kebijakan impor. Dan materi selanjutnya yaitu IMF dan World Bank, APEC, OPEC, ASEAN, dan Uni Eropa. Di mana di sini saya akan membahas tentang APEC, di mana APEC adalah singkatan dari ASEAN Pacific Economic Cooperation yang merupakan organisasi internasional dengan fokus kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik. Organisasi ini pertama kali diajukan oleh mantan Perdana Menteri Australia Bob Hawke dalam pidatonya di Seoul, Korea tahun 1989. Berdasarkan hal itu diadakanlah pertemuan lanjutan di Canberra, Australia. Organisasi APEC yang berpusat di Singapura ini memiliki 22 negara sebagai anggotanya termasuk Indonesia. Sampai saat ini negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan rutin melakukan pertemuan setiap tahunnya. Tujuan dari pertemuan tersebut tidak lain untuk membahas mengenai perekonomian, khususnya mengenai kerjasama antar negara dalam bidang perdagangan. Kerjasama APEC dibentuk dengan pemikiran bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik menjadi semakin kompleks dan diantaranya diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan dan teknologi, serta perbedaan keunggulan komparatif sehingga diperlukan konsultasi dan kinerja sama intraregional. Anggota ekonomi APEC memiliki keragaman wilayah, kekayaan alam serta tingkat pembangunan ekonomi, sehingga pada tahun-tahun pertama kegiatan APEC difokuskan secara luas pada pertukaran pandangan dan pelaksanaan proyek-proyek yang didasarkan pada inisiatif dan kesepakatan para anggotanya. APEC dianggotakan oleh 22 negara dari seluruh dunia. Kebanyakan anggota dari APEC adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik dan letak sekretariatnya berada di Singapura. Tujuan pembentukan organisasi ini tidak lain demi meningkatkan perekonomian di kawasan Asia Pasifik. Berikut adalah perincian tujuan organisasi. Peningkatan perekonomian Asia Pasifik dimulai dari pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi yang diperoleh dengan meningkatkan intensitas perdagangan serta investasi. Memperjuangkan kepentingan perekonomian di kawasan Asia Pasifik agar mampu bertahan di tengah semakin berkembangnya ekonomi internasional. Kerjasama anggota organisasi dilakukan dengan bertumpu pada 3 lingkup, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi usaha, serta kerjasama ekonomi dan teknik. Dan materi selanjutnya yaitu wajah Indonesia di mata dunia. Di sini materinya yaitu pertama pengertian tenaga kerja dan kualitas kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja. Tenaga kerja juga disebut golongan produktif, yakni dari usia 15 sampai 65 tahun. Tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja terdiri atas orang yang bekerja dan menganggur. Tenaga kerja berdasarkan keahliannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tenaga kerja terdidik dan yang kedua itu tenaga kerja tidak terdidik. Selanjutnya itu pengertian kualitas kerja. Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia. Pengetahuan yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelijensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan. Keterampilan atau skill, kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan. Abilities yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Kualitas kerja adalah suatu standar fisik yang diukur karena hasil kerja yang dilakukan atau dilaksanakan karyawan atas tugas-tugasnya. Inti dari kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Pertumbuhan penduduk yang besar, persebaran penduduk yang tidak merata dan minimalnya lapangan pekerjaan dan tingginya gaji serta fasilitas yang dijanjikan menyebabkan munculnya fenomena migrasi tenaga kerja. Selanjutnya, para pekerja ini dikenalkan dengan istilah pekerja migran. Di Indonesia, pengertian ini merujuk pada tenaga kerja Indonesia atau TKI, baik laki-laki maupun perempuan yang tersebar di beberapa negara. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan tenaga kerja keluar dapat dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali ke Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 4 bahwa pemerintah mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang memadai, serta mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan ke arah penyebaran tenaga kerja yang efisien dan efektif. Pemerintah juga mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Materi selanjutnya yaitu tentang saham internasional, yaitu karakteristik saham internasional. Yang pertama itu ada kapitalisasi, developed market, dan developing atau emerging market. Harga saham X, jumlah saham beredar, kemudian dikonversikan ke dolar. Pertumbuhan kapasitas diukur dengan metode geometris. Karakteristik yang berbeda di antara dua bentuk pasar global membuat terjadinya portofolio internasional. Rasio perputaran saham. Pentingnya likuiditas saham dan diukur dengan rasio perputaran, yaitu rasio antar nilai transaksi selama periode tertentu dengan nilai kapitalisasi pada pasar akhir periode.
Indikator lainnya yaitu konsentrasi pasar dapat diukur dengan melihat proporsi dari 10 perusahaan terbesar terhadap total kapitalisasi pasar. Korelasi return antar saham atau saham asing. Pendanaan melalui saham yaitu pertama, crossing listing, perdagangan dan pencatatan saham secara bersamaan di beberapa bursa. Keuntungannya itu meningkatkan reputasi perusahaan sehingga menaikkan permintaan. Yang kedua itu meningkatkan basis investor sehingga menaikkan likuiditas. Yang ketiga meningkatkan reputasi dan regression perusahaan di mata investor asing. Selanjutnya itu menetapkan basis untuk tujuan strategis. Dan selanjutnya dana dari luar negeri adalah keharusan untuk perusahaan dari negara kecil. Dan selanjutnya itu menurunkan kerawanan terhadap resiko politik. American Depository Receipts atau ADR, surat berharga yang mewakili saham asing yang diperjualbelikan di pasar modal Amerika Serikat mendapat keuntungan yaitu denominasi dalam dolar. Yang kedua itu dividen langsung dikonversikan ke dolar. Yang ketiga itu proses transaksi perdagangan ADR lebih efisien, dapat diperjualbelikan seperti saham atas nama bukan atas unjuk, mempunyai manfaat dalam pembentukan portofolio. Dan mungkin itu saja materi mengenai saham internasional, dan yang selanjutnya yaitu materi tentang dampak kebijakan obor. Suasana politik global semakin tidak menentu di tengah konflik kepentingan antara negara adidaya yang semakin meruncing. Konflik itu semakin menuju puncaknya saat perang dagang antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain di dunia. Salah satunya adalah perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Di tengah kondisi perekonomian dunia yang melambat pertumbuhannya, para elit global seakan tidak mempedulikan imbas dari kebijakan mereka terhadap negara lain. Salah satu yang paling berdampak adalah negara-negara berkembang yang memiliki keterkaitan dagang khusus dengan salah satu negara yang berperang dagang. Dalam menyiasati kondisi global sekarang, semua negara harus memiliki strategi dan kewaspadaan yang tinggi agar tidak terjebak dalam kondisi kegagalan bahkan krisis baik ekonomi, politik maupun sosial budaya. Negara dunia ketiga adalah pasar empuk setiap kebijakan yang diambil oleh para elit global untuk menerima imbasnya. Salah satu contoh yang belum lepas dari ingatan adalah kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga dan tarif pajak impor barang dari Tiongkok. Kebijakan ini tentu akan menyebabkan produk Tiongkok akan membanjiri negara berkembang karena Tiongkok akan menjual produknya dengan murah akibat kehilangan pasar di Amerika Serikat. Bagi Tiongkok, hukuman Amerika Serikat memberikan tarif impor ratusan miliar dolar tidak ada artinya terhadap perekonomian domestik. Lebih-lebih yang menjadi kewalahan adalah Amerika Serikat sendiri yang kewalahan. Pada tahun 2018, Tiongkok mencatat PDB sebesar 12,237 triliun US dollar, sedangkan Amerika Serikat sebesar 19,390 triliun US dollar. Diperkirakan sampai tahun 2030 Tiongkok akan melampaui PDB Amerika Serikat yaitu di atas 35 triliun US dollar, sedangkan Amerika Serikat diprediksi sebesar 28 triliun US dollar Amerika Serikat. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang adalah strategi memberikan tekanan sejak dini kepada negara-negara yang berpotensi mengancam eksistensi AS agar tepat mendominasi ekonomi dunia dan tetap menjadi negara superpower di dunia. Tujuannya adalah melemahkan ekonomi negara lain agar tetap bisa mengendalikan perekonomian dunia. Namun, apakah Tiongkok akan diam saja terhadap tekanan dari Amerika Serikat? Tentunya tidak. Terlalu kerdil bagi Tiongkok untuk menyerah terhadap gertakan Amerika Serikat.
Sekarang kita lihat apa yang tengah dilakukan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat untuk mendominasi ekonomi dunia. Untuk mendominasi ekonomi dunia, pemerintahan Xi Jinping pada tahun 2013 mengeluarkan kebijakan One Belt and One Road, satu sabuk satu jalan, yang kemudian dirubah menjadi tahun 2016 menjadi Belt and Road Initiative atau Inisiatif Sabuk dan Jalan. Kebijakan ini strategi Tiongkok untuk memperluaskan pengaruhnya di seluruh dunia melalui pinjaman hutang, pembiayaan proyek infrastruktur, bahkan pembelian hibah cuma-cuma kepada negara lain. Belt and Road Initiative atau yang lebih dikenal dengan jalur sutra baru adalah strategi yang dilakukan Tiongkok untuk meningkatkan dominasi terutama di bidang ekonomi dan politik di negara berkembang. Belt and Road Initiative adalah umpan yang diberikan Tiongkok untuk menarik simpati negara berkembang untuk meminjamkan dana agar memasuki perangkap hutang yang dibuatnya. Mengapa disebut perangkat hutang? Karena dengan ini Tiongkok bisa mengikat negara-negara berkembang agar berada di bawah kendalinya, karena memiliki hutang dan tentunya pasti ada kontrak politik di situ. Kondisi ini yang diinginkan oleh Tiongkok agar bisa menguasai dunia. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tiongkok adalah sama seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dahulu dengan kebijakan Marshall Plan. Pada tahun 1947, kebijakan Marshall Plan diluncurkan untuk mendominasi dunia baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya dengan berkedok bantuan pembangunan untuk negara-negara Eropa dan negara yang mengalami dampak kerusakan akibat Perang Dunia II. Kemudian Amerika Serikat memberikan pinjaman kepada negara berkembang dan menanamkan aset-asetnya dengan berbagai janji politiknya. Sebagai negara pemenang Perang Dunia II, Amerika Serikat belum menganggap Tiongkok sebagai ancaman di masa depan ketika itu. Kebijakan Marshall Plan untuk mendominasi dunia karena takut pengaruh komunis Uni Soviet semakin kuat di dunia. Bahkan ketakutan Amerika Serikat karena pada era 1960-an Indonesia begitu dekat dengan Uni Soviet kala itu. Berbagai bantuan Uni Soviet masuk ke Indonesia di berbagai bidang meliputi ekonomi dan pertahanan. Kemudian dibuatlah suasana di Indonesia menjadi chaos dengan memanfaatkan PKI untuk melakukan kudeta dan demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan frustasi di tengah masyarakat semakin menjadi yang berakibat pada krisis ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.